Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Fisika Elektro. Dan hari ini kita akan mempelajari terkait vektor dan skalar. Adik-adik sekalian, sebelum kita menjelaskan lebih jauh tentang vektor dan skalar, di sini saya sampaikan apa yang akan menjadi goal kita pada pertemuan ini. Yang pertama adalah nanti kita akan menjelaskan dan memahami kembali vektor dan skalar. Dan saya yakin adik-adik pernah mempelajari ini ya. Namun sangat perlu di fisika elektro ini kita kembali menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman ya, karena ini akan menjadi dasar untuk mata kuliah selanjutnya. Dan mungkin juga terkait vektor dan skalar ini nanti banyak implementasinya ya di banyak bidang. Misalkan bidang penerbangan. Contohnya vektor ini digunakan untuk mengestimasi pendaratan pesawat yang akan take off gitu ya, karena banyak hal yang menjadi faktor ya terkait vektor ini, karena angin ini juga merupakan vektor ya, karena ada perpindahan. Nah, pesawat ketika akan landing pasti akan diarahkan dari arah mana, karena banyak vektor yang mempengaruhi. Ada mungkin tekanan, ada arah angin, gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti tujuan yang akan dicapai ini bisa sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian juga adik-adik kita nanti akan menghitung ya, resultan vektor-vektor yang akan kita gabungkan. Jadi nanti kita akan coba menghitung beberapa vektor yang apabila digabungkan itu akan arahnya kemana ya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika sebuah pesawat akan landing ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, nanti kita akan mengetahui kira-kira mungkin ya kecepatan pesawatnya, kemudian arahnya kemana gitu ya. Nah, sehingga landingnya akan sesuai dengan jalurnya begitu ya. Dan kemudian nanti juga ada beberapa metode untuk mencari resultan ini ya, baik menggunakan metode grafis maupun analisis. Dan mungkin yang belum semua adik-adik peroleh mungkin terkait dengan menghitung fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri ini nanti akan kita gunakan sumbu ordinat X dan Y. Dan ini nanti semua vektor akan kita uraikan ke ke sumbu X dan sumbu Y ya, supaya mempermudah mencari resultan dari vektor ini. Ya, mungkin agak masih membingungkan. Nah, nanti kita akan coba latih ya di belakang ini. Baik, untuk mengingat kembali terkait skalar, apa itu skalar adik-adik sekalian? Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar, misalkan apa? Massa, berat, gitu ya. Mungkin volume, gitu ya. Kemudian panjang, karena hanya panjangnya berapa, massanya berapa, volumenya berapa, gitu ya. Nah, sehingga penjumlahannya pun ya hanya bilangannya saja yang dijumlahkan. Kemudian bedanya dengan vektor seperti apa? Kalau vektor ini adalah selain besar, ya ada besaran, dia juga memiliki arah. Saya contohkan di sini sebuah vektor perpindahan. Tadi saya sampaikan ada sebuah massa yang kemudian dipindahkan ya, gitu ya. Nah, dia akan membentuk vektor, gitu ya. Karena ada perpindahan dari A ke B, gitu. Dan kemudian misalkan ciri yang lain adalah ketika sebuah tali yang diikatkan, ya.
kemudian ditarik ke arah utara. Nah, ke arah utara ini menunjukkan bahwa dia adalah sebuah vektor. Dan yang lainnya, misalkan mobil yang menuju ke selatan dengan laju 40 km per jam. Laju 40 km per jam ini adalah nilai atau besarnya, skalarnya. Dan menuju ke selatan, nah ini akan menunjukkan sebuah vektor. Nah, arah ini pun nanti kita akan tunjukkan dengan menggunakan notasi, yaitu yang berupa anak panah, ya. Nah, anak panah ini, ujung anak panah ini menunjukkan arah vektor, ya. Sehingga nanti penulisan untuk sebuah vektor ini pada umumnya adalah sebuah huruf kemudian diberi notasi anak panah di atasnya. Nah, ketika kita menggambarkan sebuah vektor, ini perlu menggunakan teori, ya. Artinya tidak asal menggambar gitu, namun kita sebaiknya menggunakan skala. Artinya panjang atau besarnya, ya, besarnya atau nilai ini nanti menyesuaikan, ya. Misalkan panjangnya 5 dan 9, nah ini gambarnya panjangnya anak panah harus berbeda gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh yang 5 itu lebih panjang daripada yang 9. Nah, kemudian juga arah anak panah ini menunjukkan arah kemana vektor itu. Dan nanti kita akan ketemu adik-adik bahwa arah yang ke kanan ini kita sepakati adalah positif, ya. Sedangkan arah anak panah yang ke kiri kita anggap negatif. Dan perlu diketahui juga nanti ini akan berhubungan dengan sudut, ya adik-adik. Karena vektor yang dimaksud di sini adalah vektor yang memiliki arah, maksud saya, vektor yang memiliki arah yang dimaksud di sini adalah sudut, adik-adik. Nah, sudut yang kita gunakan untuk menentukan arah vektor ini adalah sudut sumbu ordinat, ya. Kalau kita memiliki sumbu ordinat mendatar adalah X, yang vertikal adalah Y, maka sumbu X ini adalah 0 derajat. 0 derajat, kemudian naik, ya, naik menjadi 90 derajat, 180 derajat, dan seterusnya sampai 360 kembali. Seperti itu, ya. Sehingga nanti kita juga akan mengulang kembali menggunakan kuadran, adik-adik. Kuadran 1, 2, 3, 4. Adik-adik perlu mengingat kembali kuadran 1, ya. Kuadran 1 ini yang positif adalah semuanya, ya. All, ya, semuanya. Kemudian yang sebelah kuadran 2 ini adalah yang positif adalah sin, ya. Kemudian kuadran 3 all, sin, tangan, ya. Kemudian baru kuadran 4 yang positif adalah cos. Selainnya negatif. Gitu, ya, yang kita perlu ingat. Nanti kita akan gunakan, ya. Nanti mungkin akan lebih jelas saya jelaskan untuk terkait dengan trigonometri nanti, ya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa resultan ini bisa kita cari, ya, dengan beberapa metode. Ada metode grafis dan analisis. Apa sih bedanya gitu? Kalau grafis, ya, grafis ini hanya gambaran dan ini bisa digunakan sebagai perkiraan awal seseorang untuk menentukan posisi mana yang harus diambil, cara apa yang harus diambil, gitu, ya. Jadi saya sampaikan ketika ada pesawat mau landing, ya, landing di runway, gitu, ya, di runway landing, ya. Kemudian ada arah angin yang searah dengan pesawat. Nah, kira-kira nanti pesawatnya bagaimana, gitu, ya. Nah, ini bisa karena arah angin itu kan sebuah vektor, ya, karena dia bergerak, gitu kan, perpindahan, gitu. Nah, di sini pesawat kalau sesuai dengan searah dengan arah angin, maka bisa jadi pesawatnya akan tambah kencang, gitu, ya. Sehingga kalau Anda perhatikan bahwa pesawat landing itu pasti akan berlawan arah dengan arah angin yang ada pada saat itu. Sehingga bisa jadi kalau di Jogja itu dari arah timur, kadang dari arah barat, tergantung arah angin. Nah, seperti ini. Jadi perkiraan awal, tapi besarnya ini memang secara grafis belum bisa kita cari. Nah, ini nanti dengan menggunakan analisis, ya, dengan menggunakan rumus. Ya. Oke. Nah, secara grafis
ini ada dua ya, ada metode poligon dan ada metode jajaran genjang. Metode poligon itu metode poligon segi banyak gitu ya. Segi banyak artinya nanti penjumlahannya nanti hanya disambung, sambung gitu ya. Jadi seginya jadi banyak gitu ya. Ya nanti akan kita contohkan. Kemudian jajaran genjang ya, nanti kita membuat garis pertolongan menyerupai jajaran genjang untuk mendapatkan resultan. Nah, kemudian nanti menggunakan trigonometri ya. Nah, nanti tadi sudah saya singgung sedikit, nanti kita akan bahas di belakang. Nah, kemudian adik-adik, jika ada tanda negatif ya, misalkan vektor kalau berharga negatif itu bukan harganya yang negatif adik-adik. Sekali lagi saya sampaikan bahwa negatif ini hanya merupakan arah yang berlawanan. Jadi kalau B-nya ke kanan, pasti minus B itu ke kiri dengan jumlah atau dengan nilai yang sama besar, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini saya contohkan untuk metode poligon. Metode poligon ketika saya memiliki A dan B, ya vektor A dan B, ya, dijumlahkan, maka vektor ini akan mendapatkan resultan sebesar R ya, yang saya beri warna merah. Caranya bagaimana? Caranya kalau metode poligon vektor A disambung vektor B gitu ya. Nah, resultannya kita cari dari pangkalnya A ditarik ke ujung B. Kalau misalkan di sini tambahkan satu lagi, kita tambahkan satu lagi, ya berarti kita tarikkan dari sini ke sini gitu ya. Kalau tambah lagi di sini berarti resultannya adalah dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Mudah ya. Untuk yang minus B bagaimana adik-adik? Gampang saja. Ini adalah beda arah saja atau berlawanan arah. B-nya besarnya sama ya. Besarnya sama ya. Namun arahnya saja yang berbeda. Nah, cara penjumlahannya adalah A ditambah B. B-nya minus ya. Sehingga ke kiri. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Baik. Kemudian nah, kalau segi banyak, kalau saya memiliki banyak vektor seperti ini, saya ingin tahu resultannya seperti apa. Maka dengan mudah kita buat seperti ini adik-adik ya. Kita tambahkan saja sambung-sambung. Tapi jangan lupa bahwa sudut ya, sudut yang dibentuk oleh masing-masing vektor harus tetap. Jadi yang A taruh di sini ya tetap ya, sudutnya di sini ya. Ya kira-kira kurang dari 90 derajat ya. Kemudian yang B taruh di sini dan seterusnya. Sehingga resultannya adalah ini. Gitu ya. Nah, cuman kalau seperti ini kan berapa tepatnya besarnya kan belum ya adik-adik ya. Kemudian sudutnya juga berapa arahnya gitu ya. Ini belum bisa ditentukan secara detail rinci. Namun kita bisa mengestimasi bahwa oh pekerjaan kita benar. Oh, saya harus ke sana gitu ya. Ketika saya mau menyeberang sungai, ada banyak hal, ada arus air, ada angin, ada mungkin gelombang karena dampak dari kapal yang lebih besar gitu ya. Nah, saya harus kemana gitu? Saya harus menuju ke sini. Bagaimana caranya gitu? Nah, ini bisa menjadi estimasi awal gitu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk jajaran genjang adik-adik sama ya. Nanti hasil resultanya sama. Kita lihat. Cuman caranya kita menambahkan bantuan jajaran genjang ya. Sehingga resultannya sama kan tadi ya, yang dengan poligon dengan yang jajaran genjang. Untuk vektor A min B ya sama adik-adik ya. Ya, vektor A dan B dan ini hasilnya A minus B. Jadi sama ya. Nah, kemudian secara analisis untuk metode jajaran genjang ini juga ada ya adik-adik, bisa gunakan rumus yang saya cantumkan di sini ya. Jadi kalau kita miliki dua buah vektor ya, misalkan membentuk sudut 45 derajat, keduanya sama panjang sebesar 10 satuan, maka kita bisa menghitung resultannya. Caranya dengan menggunakan rumus ini adik-adik. Nah, di sini maaf ini ada sedikit kekurangan ya. Di sini akarnya ini sampai ke cos pi ya, cos pi adik-adik. Nah, jika A-nya diketahui, B-nya diketahui, sudutnya diketahui, maka dengan mudah kita akan
menghitung berapa resultannya, gitu ya. Baik, kemudian ada juga cara yang lain atau rumus yang lain ketika kita memiliki dua vektor, misalkan itu ya adik-adik ya. Karena kan penambahan vektor secara analisis itu biasanya kalau berimpit seperti ini ada dua, ya nanti kalau ada tiga berarti kita menambahkan kembali gitu ya, bertahap. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus ini. Namun ini kan ada dua persamaan ya adik-adik ya. Jadi ada persamaannya dua sehingga adik tidak perlu menggunakan semuanya. Gunakan saja yang memang sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Parameter apa yang sudah diketahui ya, baru kemudian Anda gunakan mana. Boleh menggunakan yang A per sin theta sama dengan B per sin theta atau B per sin theta sama dengan R per sin theta plus beta. Ya. Baik, nanti bisa dicoba di rumah bagaimana ini ketika dimasukkan ke rumus ya, rumus supaya nanti Anda bisa terlatih. Baik. Nah, ini buat latihan juga secara grafis saja, ini untuk belajar skala. Kemudian adik-adik untuk metode trigonometri ini kita harus mengingat kembali terkait dengan rumus Pitagoras ya. Ya, rumus Pitagoras ya adik-adik ya, benar ya, segitiga siku-siku ya. Nah, kita mengingat kembali sin cos tangen dari sudut siku-siku gitu ya. Nah, sin theta di sini ya, sin theta kalau kita mengatakan sisi samping, sisi miring gitu ya, sisi hipotenusa gitu ya, sisi samping, sisi depan, sisi miring gitu ya. Nah, di sini sin theta, sini adalah sin theta adalah depan dibagi miring atau depan dibagi H. Kalau cos theta adalah cos samping miring atau A per H. Tangen adalah depan per samping O per A, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita seperti ini ya adik-adik, kita memiliki segitiga siku-siku ya. Untuk mencari R-nya di sini ya, ini bisa diasumsikan bahwa ada vektor ya. Ya, ada vektor yang dijumlahkan kemudian resultannya adalah R ya di segitiga siku-siku ini, maka R adalah akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Betul ya? Untuk rumus Pitagoras ya. Nah, sehingga di sini adik-adik ketika kita sudah mencari R, ini adalah hasil resultan dari penjumlahan atau penggabungan beberapa vektor. Ya, nanti bisa jadi vektornya tidak hanya dua seperti ini, tapi bisa jadi banyak. Ya. Nah, nanti ketika vektornya banyak, ini kita harus uraikan nanti sesuai dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ya. Karena di sini R-nya resultannya kita perlu Rx dan Ry. Nah, artinya nanti berarti untuk semua vektor yang akan kita gabungkan harus kita ubah atau kita uraikan ke sumbu X maupun sumbu Y. Ya. Nah, kemudian ini adalah yang dimaksud dengan besarnya ya adik-adik. R itu adalah besarnya, nilainya berapa resultannya gitu. Arahnya bagaimana? Nah, yang dimaksud dengan arah, ini yang dimaksud adalah sudutnya. Sudut yang dibentuk oleh resultan itu terhadap sumbu X. Gitu ya. Caranya bagaimana mencarinya? Nah, kita punya rumus tangen itu adalah tangen theta. Ya, tangen theta adalah the sum, gitu ya. Depan samping, Ry per Rx. Nah, sehingga theta atau sudut yang dibentuk itu Anda bisa menggunakan menjadi sebesar Ry per Rx. Gitu ya. Nah, nanti jangan lupa kalau mau mencari resultannya Anda menggunakan R, kemudian untuk sudutnya Anda menggunakan arkes tangen Ry per Rx. Nah, ini
ini digunakan nanti untuk menentukan kemana arahnya dari R ini yang akan kita gambarkan. Nah, kemudian adik-adik, kalau mencari R kestangan itu kan sulit dengan menghitung ya, sehingga silakan Anda menggunakan kalkulator ya. Pas waktu ujian pun Anda boleh menggunakan kalkulator. Ya. Seperti itu ya. Nah, baik, kita ke contoh ya adik-adik biar lebih mudah dan cepat. Saya memiliki empat vektor ya, A, B, C, D. 4 vektor A, B, C, D. Nah, di sini vektor ini masing-masing memiliki sudut 45 derajat. Kemudian 60 derajat di sini ya. Ini sorry. Ini sekali lagi ya. A ini 45 derajat, yang B berapa Adik-adik? Ya, yang B ini 60? Ya, 60 kalau berdasarkan sudut atau sumbu X ya. Namun sebenarnya posisi untuk vektor B ini bukan 60, Dek. Tapi dia adalah kita hitung dari sumbu X 0 derajat, yaitu sebesar 120 derajat. Begitu pula dengan yang C. C adalah berapa? 180 derajat. Untuk yang D adalah berapa? 300 derajat. Nah, kita akan cari resultannya. Caranya gimana? Resultannya yang pertama kita mencari sigma Fx dulu dan sigma Fy. Tadi kan kita kalau mau mencari R, kita butuh sigma Fx dan sigma Fy. Nah, semua vektor ini ya, kalau kita hanya berpedoman pada sumbu X, maka dia memiliki juga komponen vektor sumbu Y karena dia ada sudut di sini. Tapi kalau dia seperti C ini, berarti dia memang cukup hanya sigma Fx saja. Dia memiliki komponen di sumbu X saja. Tapi kalau dia dibentuk dengan sudut, maka dia memiliki baik vektor komponen vektor sumbu X maupun sumbu Y. Nah, sehingga kita perlu satu persatu menguraikan vektor ini, ya, menguraikan vektor ini. Ya, oke, yang pertama adik-adik ya, kita akan coba menguraikan vektor A. Vektor A kita buat garis bantu, ya, garis bantu seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Karena kita di sini kan sudut siku-siku adik-adik. Di sini sudut siku-siku. Artinya kalau sudut siku-siku berarti 45 derajat di sini, ini juga sama dengan 45 derajat di sini, gitu ya. Dan nanti akan berlaku rumus segitiga siku-siku tadi. Nah, sekarang kita akan mencari vektor dalam sumbu X. Vektor dalam sumbu X adalah nanti yang dipengaruhi oleh sudut 45 atau AX di sini ya. Di sini AX ya. Di sini AX. Nah, AX ini besarnya adalah sama dengan yang di sini ya, Adik. Ini ya. Sama yang di sini. Di sini AX. Nah, besarnya AX berapa? Kalau kita mau mengerjakan AX yang dipengaruhi oleh sudut 45 derajat, berarti kita menggunakan cos. Karena apa? Cos 45 derajat adalah sama dengan samping dibagi miring. Nah, miringnya ada 9 di sini ya. Ini 9. 9 ada 45 derajat, di sini AX. Maka AX sama dengan 9, AX sama dengan berapa ya? 9 cos 45. Benar ya, ini ya, 9 cos 45. Nah, kemudian selain AX, maka dia punya AY. Di sini ya, adik-adik ya, AY. Nah, kita gunakan rumus ini juga. Ya, 45 derajat. 45 derajat, kemudian ada 9, ya. Maka untuk mencari yang sisi depan, maka kita menggunakan sin. Ya kan? Sin 45 derajat sama dengan AY per 9. Sehingga AY, ya, AY adalah 9 sin 45. Ini ya, ini untuk sigma Fy. Nah, nanti semuanya juga diuraikan ya adik-adik ya. Ini diuraikan semua. Nah,
Kemudian yang kedua adik-adik, yang B sekarang. Untuk sigma yang fx ya, untuk B, maka di sini ada bx ya. Di sini ada bx panjang ini. Besarnya bx berapa? Kita menggunakan sudut 60 derajat adik-adik. Sudut 60 derajat ini kita gunakan ya sebagai untuk mencari bx. Bx-nya berapa berarti? Nah, karena di sini yang dicari adalah sisi samping dari 60 derajat, maka kita gunakan cos. Sehingga bx di sini ya, bx di sini adalah berapa ini? Besarnya 10 ya. 10 di sini miringnya 10 berarti 10 cos 60. Nah, di sini 10 cos 60 ya. Cuman kenapa kok di sini minus ya adik-adik? Nah, kita harus mengetahui ya bahwa vektor B ini ada tadi berapa? Sudutnya bukan 60, Dek, tapi 120 ya. Nah, sudut 120 ini ya, kemudian supaya kita lebih mudah, maka kita gunakan yang 60. Tapi adik-adik boleh menggunakan yang 120 ya, cos 120. Coba dihitung cos 120 berapa? Pasti minus setengah ya kan? Nah, makanya tadi kalau kita menggunakan sudut yang kecil yang bersebelahan dengan sumbu X, maka kita perlu mengingat kembali kuadran. Dia ada di kuadran berapa? Kalau dia di kuadran 2, ya, kita menggunakan cos, berarti di sini harus hasilnya minus, ya kan? Karena di sini all sin tang cos. Yang untuk kuadran 2 ini cos berharga negatif. Yang positif adalah sin, ya. Sehingga di sini ditulis minus 10 cos 60. Kemudian kita cari yang BY ya adik-adik ya, yang BY. BY kita menggunakan sudut 60 derajat. Kita kan ketika mencari bidang depan ya, sisi depan, maka kita menggunakan sin. Sehingga kita bisa menulis bahwa BY adalah ya, BY adalah plus 10 sin 60. Kenapa kok plus? Karena tadi ini di kuadran 2 menggunakan sin berarti all sin dia positif. Gitu ya. Nah, kemudian adik-adik mana lagi yang fx? Fx-nya adalah C. C karena tidak memiliki komponen sumbu Y, maka bisa langsung di minus 2. Kenapa minus 2? Karena arahnya ke kiri. Ya. Karena arahnya ke kiri ya adik-adik ya. Arahnya ke kiri. Nah, kemudian ada lagi adik-adik. Kemudian untuk yang Y. Nah, di sini. Untuk D ya, vektor D. Nah, ini juga diuraikan ya adik-adik ya. Diuraikan sama. Jadi ada unsur dx dan dz. Nah, dx dan dy ini kemudian digabungkan di sini. Plus 13 cos 60 dan di sini min 13 sin 60 karena di sini adalah all sin tang cos, cosnya positif ya, kalau ini negatif. Nah, kalau kita sudah menemukan angka ini masing-masing fx dan fy, sigma fx dan sigma fy, adik-adik kita tinggal masukkan ke rumus R. Nah, karena kita menggunakan kalkulator biasanya akar 2 ini menjadi 1, sekian gitu ya. Maka nggak apa-apa, kita sepakati saja 2 atau 3 digit di belakang koma ya. Boleh 3 digit, boleh 2 digit ya. Ya, silakan saja. Nah, atau kita seragamkan 2 digit di belakang koma gitu ya. Sehingga kemudian kita masukkan ketemu 6,97. Sehingga resultan vektor yang kita hitung tadi totalnya adalah 6,97. Panjangnya. Jadi kalau ini tadi panjangnya 9, panjangnya 10, ini panjangnya 13. Nah ini panjangnya 6. Kalau 6 secara skala dia harusnya kurang dari sini gitu ya. Kurang dari angka 9 ini. Ya. Baik. Nah sekarang arahnya gimana adik-adik? Nah arahnya adalah kita menggunakan tangan ya. Tadi FY-nya sudah ketemu, FX-nya sudah ketemu, arkes tangan ya kita hitung sama dengan 32,7. Ini pakai kalkulator ya, jangan pakai manual. Akan kesulitan. Nah, kita ketemu 32,7 itu maksudnya arah dari vektor yang kita cari tadi, resultan tadi.
Nah, kita kemudian gambarkan di tadi ya bagian dari seluruh vektor supaya kelihatan penjumlahan dari keempat vektor ini kemana. Oh ini saya gambarkan dengan tinta biru. Arahnya 32,71. Kenapa kok di sini naruhnya enggak di sini? Ya kita kembali lagi bahwa titik 0 derajat itu di sumbu X, ya kan? Ini sumbu X itu kan 0 derajat, 90, 180 dan seterusnya. Nah, di sini 32,71 kira-kira ada di sini gitu ya. Akan lebih bagus kalau menggunakan busur menggambarnya. Nah, silakan nanti Anda juga ketika mengerjakan pasti UK keluar ini ya. Nah, silakan Anda menggambarkan, tambahkan satu lagi dengan warna yang beda untuk resultannya. Seperti itu. Nah, demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada tugas ya. Ada tugas ini sama ya, hanya variasi soal saja. Silahkan yang pertama Anda menggambarkan ya, digambar lagi ini, kemudian dihitung, dicari arahnya, kemudian digambarkan resultan vektornya dengan warna yang berbeda ya supaya kelihatan. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.